Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua waras. Masya Allah, guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy. Sekarang subuh ya cuy. Entah ini yang keberapa kayak Tisam syuting. Hanya untuk membahas kasus ini. Sebenarnya kasusnya nggak penting juga sih ya, cuma kekepoan emak-emak. Tapi memang susah banget untuk naik ya cuy ya. Kadang kayak Tisam itu saking semangatnya ngomong, jadi maka ada beberapa perkataan itu sebenarnya yang nggak boleh disebut ya. Ya tapi nggak apa-apa. Kaisam itu tipikal orang yang jatuh bangun lagi, gagal coba lagi. Ya walaupun seharian kemarin Kaisam nggak nongol ya, it's okay, mau mandai. Kaisam mau ngoceh pagi-pagi demi kalian habis sholat subuh. Kasihan mama nggak ada kayak Tisam nih. Jadi mungkin kemana ya Kaisam ya? Iya coy, jadi kemarin tuh Kaisam tuh udah bikin video ya, tapi gagal naik karena memang terlalu sensitif. Aduh, itu bahas itu Mas Opa sama ini sama Princess sambil subuhan ngopi mantap. Kalian udah ngopi belum? Wes cepet sana bangun, kayak sama udah bangun. Oke cuy, tapi ada hal yang menarik yang mau Kaisam bahas ya cuy. Hanya sekedar informasi dan pengalaman nih teman kita pekerja migran Hong Kong yang dinikahi agama oleh opak ya. Kita sebut aja opak ya. Ini adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korengan sana ya cuy ya. Kita sebut aja opak. Pekerja migran ini menjadi modus laki-laki seperti ini berdalih agama untuk melegalkan sebuah hubungan seperti itu. Menurut kalian setuju nggak sih kalau misalkan nikah secara agama ini dijadikan main-main? Kalau menurut kalian sih ya main-main ya termasuknya ya. Karena dia ini sudah mencapai pernah merasakan si mbaknya gitu kan, jadi dia seenaknya aja menjatuhkan talak aja kepada mbaknya ya. Mbak ya kayak si Iba ya, ini termasuknya sih kesalahan mbaknya sendiri, dan mbaknya juga sudah mengakui bahwa iya Kaisam saya on. Semoga aja cerita saya ini menjadikan pengalaman untuk teman-teman supaya berhati-hati kalau kenal opak-opak Korengan. Selepas kemarin kalian itu nge-share ke kayak Tisam, kalian itu kalau nge-share tuh ya cuy ya, izin dulu sama Kaisam mau nonton enggak gitu ya. Ini mah udah di-share dulu, teman kayak Tisam ribuan yang nge-share ratusan itu pada masuk cuy. Ini mama ngirim apa ya, pas dibuka astagfirullah. Walaupun kayak gitu Kaisam nonton astagfirullah. Itu loh yang tayang beberapa menit gitu ya kan, adegannya Mas Opak sama pekerja migran Hong Kong ya Kaisam ya. Menurut Kaisam sih kayaknya bukan teman kita ya cuy ya. Kayaknya nggak mungkin banget kalau teman kita itu sebegitunya ya, karena memang sengaja mbaknya ini membuat sendiri gitu. Bahkan dia juga nggak malu-malu untuk melakukannya, sampai dia menggerakkan kayak joget gitu ya kan. Terus banyak nih komentar mama, itu Kaisam kayak kedebuk pisang. Kenapa kayak kedebuk pisang? Kaku. Ya mungkin itu mah stylenya cuy, kalian ini ya suka-suka dia maunya bagaimana gayanya ya kan. Iya, begitu aja Kaisam masih gantengan suami saya, alhamdulillah kayak gitu. Ya komentar-komentar para mama ini yang membuat kayak itu cekikikan aja ya. Padahal sih waktu tadi pagi kemarin itu kayak Tisam itu menggebu-gebu membahasnya, cuma ditolak terus ini. Aduh, jadi kayak Tisam membawakannya lebih santai aja ya. Nah kalian ngelihat enggak yang kemarin itu gimana responnya? Enggak Kaisam, saya lagi proses hijrah Kaisam, alhamdulillah. Jadi menjauhi melihat seperti itu. Masya Allah, semoga hijrahnya istiqomah ya cuy. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tinggalkan yang kemarin heboh ya cuy ya. Silakan kalian itu berkomentar, menurut kalian pantas nggak sih seperti itu. Ini sih menurut Kaisam sih terlalu kekanakan ya cuy ya.
Ya walaupun cantik sama ganteng ya, menurut secara fisik gitu, tapi menurut Kaisam adalah orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang otaknya di bawah IQ ini. Yang tidak bisa memprotek dirinya sendiri gitu. Ya mungkin dia memang sengaja untuk supaya terkenal ya kan, dengan cara seperti itu. Ya nggak apa-apa, hak dia gitu, tapi ya kita jangan dicontoh ya sebagai pekerja migran Hong Kong yang bermoral lebih baik. Kayaknya sih tetangga sebelah ya cuy ya, karena dia ini ngomongnya keke katanya. Wis, apa sih artinya cuy keke? Terima kasih kakak katanya, kayak gitu mama tuh, bener nggak? Iya, kalau misalkan Hong Kong kan pasti ngomongnya mkosai. Oke, kita cerita tentang mbaknya ya, yang dinikah agama di Hong Kong ini oleh opak. Ini menjadikan koreksi bersama, jangan sampai kalian ini yang punya pacar opak-opak dijadikan pelarian seperti ini. Kita sebut aja Mbak A. Mbak A ini PMI Hong Kong ya cuy. Mas Bro ini kita sebut aja Mas Bro. Mas Bro ini adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea. Si Mbak A sama Mas Bro ini bertemu 2 tahun cuy di dunia maya, ya kan? Kenapa sih opak-opak korengan ini lebih menarik ya untuk pekerja migran Hong Kong? Ya mungkin dinilai dari segi gaji, terus juga style. Tapi kenapa ya cuy, opak Korea tuh kayaknya agak mirip-mirip opak gitu? Ya karena mungkin lingkungannya seperti itu, pakaiannya seperti itu, stylenya seperti itu, jadi agak sedikit mirip Lee Min Ho gitu, Jimin, anggota BTS. Ya kan? Nah, opak-opak korengan ini biasanya tebar pesona kepada pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena untuk masuk ke Hong Kong, dia ini bebas visa ya cuy, sebagai pemegang paspor Indonesia. Jadi gampang dia masuk ke Hong Kong. Ya holiday ke Hong Kong berapa sih? Murah, ya kan? Tinggal sewa penginapan beberapa hari gitu. Dia kesini udah dapat ciwi-ciwi, wis asik ya kan? Akhirnya cuy, si Mbak A dan Mas Bro ini bertemu 2 tahun di dunia maya. Akhirnya mereka ini ada dong keinginan untuk bertemu pastinya. Masa iya kita harus selfie terus ya kan, pasang iPhone. Aku merindukanmu, salam dari Seoul. Aku merindukanmu gitu, salam dari KosWB. Kan alayers ya mereka kan, lebay gitu berhubungannya. Akhirnya si opak Korea ini datanglah tuh mengunjungi pertama kali si Mbak A di Hong Kong. Bertemulah mereka. Wes Mbak A ini semangat dong, konin ya cuy ya. Dia jemput Mas Bro-nya di bandara. Setelah itu saling melepaskan rindu. Saling melepaskan rindunya ini ya namanya juga orang dewasa, kalian paham sendiri kan. Udah uji coba dulu ini si Mbak A ini, aduh, termasuknya membuat dokumentasi kayak yang kesebar kemarin itu, karena memang berdalih suka sama suka. Tapi kayak awalnya saya itu menolak ya, tapi ya dia itu meyakinkan saya bahwa ini nih just moment gitu, just moment, hanya untuk momen kenangan. Aduh perempuan ya, tolong nih ingat-ingat ya. Setelah itu kayak Tisam, karena dia ini ke Hong Kong ini cuma holiday 3 hari, akhirnya kan laki-laki ini masih penasaran ya sama perempuannya. Akhirnya kembali lagi lah tuh ke Korea untuk bekerja. Nah si Mas Bro ini statusnya di Indonesia, dia ini duda anak 2 cuy, tapi dia sedang proses bercerai sama si istrinya. Termasuknya si Mbak A ini juga janda ya cuy ya. Janda semakin terdepan. Jadi janda dan duda ini merangkai sebuah harapan dan mimpi untuk sakinah mawaddah warohmah. Akhirnya si Mas Bro ini memberanikan melamar si Mbak A. Sayang, nanti kalau saya ke Hong Kong lagi kita nikah agama yuk. Wanita mana ya cuy ya yang dijanjikan pernikahan secara Islam gitu kan? Pastinya yes dong, bener nggak? Akhirnya ya udah sayang, kamu atur semuanya, cari penghulu, cari apa. Tibalah si Mbak A ini tahun lalu ya cuy ya, kalau nggak salah tahun lalu, menghubungi Kayak Tisam. Ini berpisahnya baru sekarang ya. Kayak Tisam, di mana cari penghulu? Tanya sama Kayak Tisam. Itu biasanya tuh di Desta tuh banyak ustadz kamu datengin ke sana. Oke ya cuy ya, Kaisam disclaimer dulu, pernikahan agama ini ustadznya, jadi kita jangan salahkan ustadznya ya, karena dia melakukan pernikahan itu sesuai prosedural. Pastinya menemukan keluarga pertama sama keluarga kedua ini dijadikan satu. Kalau sudah saling oke, baru pernikahan itu terjadi. Yang kita salahkan adalah oknumnya, ini pelaku si pengantin perempuan sama pengantin laki-lakinya nih, yang menjadikan pernikahan ini main-main dengan tujuan yang berbeda. Ini udah di luar konteks
konteks agama kita ya cuy ya. Nah ini makanya kenapa Kayatisan itu nggak setuju banget kalau pernikahan agama ini menjadi alasan mereka untuk melegalkan kegiatan seperti itu ya cuy ya. Kegiatan nggak setuju banget. Bahkan ini lebih-lebih dosanya menurut Kaisang, apalagi dilakukan laki-lakinya berulang dengan wanita lain di Hong Kong loh. Ini laki-laki kayak gini tuh harusnya disentil ini Mas Bro ini, iya kan? Dan dia masih berkeliaran di Hong Kong loh. Kalau misalkan libur ya. Oke cuy, lanjut lagi. Akhirnya sudah dipersiapkan semua nih sama si Mbak A, termasuk beli cincin, hotelnya nggak main-main cuy. Dia menyewa di Harbour City itu yang 3 malam 2.300, 5 juta untuk honeymoon. Is okay, kita kan Mas Korea ya kan, dan Mbak PMI Hong Kong yang punya banyak duit. Akhirnya semua persiapan sudah oke nih, tibalah calon pengantinnya ini datang ke Hong Kong. Akhirnya apa terjadi? Yes, terjadi sah. Sudah dinyatakan mereka ini bersatu suami istri secara agama. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ini ya membuat ponakan untuk Hayatism. Selepas itu cuy, 1 minggu aja si Mas Bro ini balik lagi ke Korea untuk bekerja ya cuy ya. Akhirnya sesampainya Korea 4 minggu baru konfliknya ini terjadi. Si Mbak A ini ceritanya libur sama teman-temannya, dan mulailah tuh disudutkan, dituduh-tuduh ya cuy ya, kalau misalkan Mbak A ini mengkhianati si Mas Bro ini. Ujungnya apa? Si Mas Bro ini menjatuhkan, ya udah kalau kayak gitu kita pisah aja. Segampang itu laki-laki mengatakan seperti itu ya cuy ya. Sedangkan perjuangan wanita untuk menganggap pernikahan ini ya tujuannya untuk jannah gitu kan. Tapi ya beda aja pemikiran laki-laki kayak gini ya cuy ya. Akhirnya apa cuy? Akhirnya ingat kan, ada sebuah file dokumenter di mana dia melakukan kegiatan sebelum nikah ya gitulah. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si Mas Bro ini meminta 10 juta, kalau enggak yang dibuat si Mas Bro ini bakal dikasih tahu ke keluarganya atau ke teman-temannya supaya melihat mereka sedang ngapain gitu kan. Akhirnya si Mbak A ini merasa bahwa apa-apaan, orang kita juga melakukannya berdua gitu kan, ngapain juga sih harus ngasih 10 juta. Akhirnya si Mbak A ini menahan egonya untuk tidak takut dimintai 10 juta sama si Mas Bro ini. Kalau misalkan mau pisah ya udah pisah aja gitu kan. Ternyata dali-dali si Mas Bro ini sebenarnya sudah banyak pinjam uang sih sama si Mbak A ya cuy ya, 3 juta ya aduh. Dan baru kali ini si Mbak A juga ngomong kalau Kayatisam saya mau jujur, saya yang modalin semua, dari penghulu, beli cincin. Gila kamu ya, kamu beli mahar sendiri. Ini udah kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar kepada kamu. Kamu membeli mahar untuk dipakai kamu sendiri. Ini lucu kamu ini, memainkan ibaratnya pernikahan agama ini untuk kedok kalian ini. Aduh, bagaimana Allah ridho gitu dengan pernikahan ini. Ya udah kamu tobat. Jangan diulangi lagi, udah lepas dari laki-laki ini. Sebenarnya harusnya bersyukur, nggak boleh sedih ya. Ternyata si Mas Bro ini cuy, dia punya pacar lagi, pekerja migran Hong Kong lagi. Keren ini PMI Hong Kong, semakin terdepan ya, dan melakukan pernikahan agama lagi di Hong Kong dengan ustadz yang berbeda. Wis, kayak apa sih Kaisam laki-lakinya? Penasaran saya. Ya menurut Kaisam sih kategori B aja. Masih ganteng suami kalian. Jadi cuy, dia juga datang lagi ke Hong Kong untuk melakukan kegiatan yang sama, dan captionnya itu alhamdulillah sakinah mawadah warahmah. Alamprut kan. Awas Mbak, ini aja Mbak A cuma 4 minggu loh. Kamu bertahan berapa lama? Aduh. Dan yang lucunya PMI Hong Kong itu tahu kalau Mas Bro itu sebelumnya juga sudah melakukan pernikahan agama dengan PMI lagi, dan dia juga tahu perempuannya itu siapa. Kok bisa kamu menerima laki-laki seperti itu? Dimodalin buaya kadal apa sih, ngomong apa ya, laki-lakinya begitu manis gitu. Apakah dia ini terpesona karena rambutnya yang leles? Cuma ini menjadikan pembelajaran untuk kita yang punya pacar-pacar abang-abang yang dari sana ya cuy ya. Jangan lihat parasnya, jangan lihat dia punya uang. Roda hidup itu berputar. Kita bahas yuk. Kayatisam ingin mengedukasi kalian sebagai perempuan ya cuy ya. Kita tuh sebagai wanita, kita tuh harus setidaknya memiliki privasi pribadi gitu cuy. Gini logikanya, kalau misalkan kamu dan dia mau nakal, ya udah nakal aja gitu, nggak usah ada dokumen, nggak usah ada foto yang bagaimana gitu. Nah kita mengantisipasi nih, gimana kalau misalkan dia tiba-tiba
ingin berpisah dan menjadikan itu sebagai modal dia untuk mendapatkan uang sama kita. Kita kan harus sadar cuy di situnya. Mungkin nggak sih laki-laki ini akan setia sampai sama kita gitu kan? Mungkin nggak sih laki-laki ini nggak akan macam-macam sama kita gitu? Ya kalau misalkan nggak ada semua itu ya cuy, kan enak. Kalau putus ya udah putus aja, cari lain loh. Bener nggak? Nggak ada yang pihak benar-benar dirugikan gitu. Kenapa sih ya kalian itu tidak berpikir, dia kan dari sana ya otomatis punya duit, kita juga di sini kerja punya duit, kenapa duit kalian nggak dijadiin satu terus kalian pulang ke Indonesia, suruh laki-laki itu menemui keluarga kita untuk meminta kita secara baik-baik. Kayak bisa mengacungkan jempol laki-laki seperti itu. Tapi kenapa kalian itu mengiyakan laki-laki yang pengennya instan mendapatkan kalian? Kalian tuh bukan pop mie gitu cuy, yang diseduh langsung dimakan terus dibuang. Bener nggak sih? Iya, maksud Kaisam tuh kenapa kalian itu nggak membawa si laki-laki ini bukan ke Hong Kong, tapi ke Indonesia untuk melamar ke keluarga kita. Kita ini perempuan loh cuy. Paham nggak sih maksud Kaisam? Ya semoga sih dari kejadian ini kalian itu terbuka otaknya menjadi lebih pintar ya. Jangan sampai dicontoh nih, dan jangan sampai kalian itu kepincut oleh opak-opak di luar sana yang hanya bermodus tiket pesawat ke Korea Hong Kong aja. Ya, kalian tuh wanita, kalian tuh berharga, kalian pantas dihargai, bahkan harusnya laki-laki semua lah yang bermodal. Bener nggak? Kita ya tinggal terima bersih. Udah kalian cantik gitu, kalian yang modalin gitu. Apa nggak sayang kalian sama diri kalian sendiri? Setiap hari loh kalian itu bangun capek ngosek WC. Untuk apa? Untuk membahagiakan kalian sendiri. Tapi apakah bahagia ini seperti ini yang kalian mau? Toh ujung-ujungnya kalau misalkan kalian itu ditinggal, kan sedari awal kalian harusnya bisa menolak. Bener nggak? Ini kadang mama bucin ya, ini nggak bisa berpikir secara normal gitu. Nah untuk itu Kaisam ingatkan nih kepada teman-teman Kaisam di luar sana, apalagi perempuan-perempuan yang cantik dari lahir, sekarang mulailah mencintai diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita menggandeng opak Korea di Hong Kong ini adalah yang keren. Menurut Kaisam itu kampungan. Apalagi kalian itu gandengan tangan terus di foto caption cekrek gitu dipasang di media sosial. Terima kasih sayang sudah ke Hong Kong. Emprut. Menurut Kaisam itu adalah ciri kalian belum dewasa yang butuh pengakuan orang. Kita tuh udah dewasa tuh bahagia itu kita yang ngerasain gitu cuy. Jadi nggak perlu kalian upload di media sosial banyak-banyak. Yang penting minum rasanya enak, makan rasanya kenyang gitu. Oke? Aduh. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau video ini tayang berarti lolos uji aja ya. Aduh, gara-gara kalian sih. Ya udah mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Menurut kalian gimana nih fenomena opak-opak yang datang ke Hong Kong terus menjadikan pernikahan agama menjadi kedok mereka untuk mendapatkan kalian dan uang kalian. Setuju nggak sih? Orang-orang kayak gini tuh harusnya gimana sih? Ya kan? Ayo coba komentar mama. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.